Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ivilza, NIM 2010204011 dari kelas Tadris Biologi 3A, mata kuliah Ekologi Tumbuhan. Dosen pengampu Hendra Lardiman SSI MPD. Baiklah, saya akan membahas tentang ruang lingkup ekologi. Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi berasal dari kata Yunani yaitu oikos atau habitat dan logos yaitu ilmu. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ruang lingkup ekologi. Ruang lingkup ekologi dapat dibagi menjadi, yaitu satu, spesies. Spesies yaitu suatu kelompok organisme yang hidup bersama di alam bebas, dapat mengadakan perkawinan secara bebas, dan dapat menghasilkan anak yang fertilitas dan bervitalitas sama dengan induknya. Yang kedua, populasi. Populasi yaitu sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup di suatu wilayah yang sama, dalam kurun waktu yang sama pula. Yang ketiga, komunitas. Komunitas yaitu populasi hewan dan tumbuhan yang hidup secara bersama dalam suatu lingkungan. Yang keempat, ekosistem. Ekosistem yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kelima, biosfer. Selanjutnya yaitu pembagian ekologi. Ekologi menurut bidang kajiannya yaitu autekologi, contohnya mempelajari sejarah hidup suatu proses organisme, perilaku, dan adaptasinya terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu sinekologi, contohnya mempelajari struktur dan komposisi spesies tumbuhan di hutan rawa. Dua, ekologi menurut habitatnya, dibagi menjadi yaitu bahari atau kelautan, contohnya interaksi antara ekosistem mangrove dan ekosistem terumbu karang. Selanjutnya yaitu ekologi estuaria, yaitu peralihan antara darat dan laut yang sangat dipengaruhi oleh pasang surut. Selanjutnya itu padang rumput. Padang rumput itu daerah yang ditumbuhi tumbuhan yang berjenis rumput seperti alang-alang. Yang ketiga, ekologi menurut taksonominya dibagi menjadi yaitu satu, ekologi tumbuhan. Ekologi tumbuhan memiliki 3 faktor, yaitu faktor cahaya, faktor suhu, dan faktor air. Selanjutnya yaitu ekologi hewan. Ekologi hewan yaitu interaksi antara hewan dengan lingkungannya. Yang ketiga yaitu ekologi mikroba, seperti udara, air, makanan, tanah, dan manusia. Keempat, ekologi manusia. Ekologi manusia yaitu mempelajari bentuk dan perkembangan komunitas dalam sebuah populasi manusia. Selanjutnya yaitu komponen ekologi. Komponen ekologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Sebelumnya kita membahas tentang komponen biotik. Komponen biotik meliputi A. Tumbuhan heterotrof, yaitu fungsinya sebagai penghasil atau produsen karena mempunyai klorofil sehingga dapat berfotosintesis. B. Manusia atau autotrof, fungsinya sebagai pemakai atau konsumen. C. Hewan atau autotrof, fungsinya sebagai pemakai atau konsumen. 4. Scavenger, contohnya itu burung hantu yang fungsinya memakan bangkai. E. Benalu, fungsinya sebagai parasit. F. Harimau, fungsinya sebagai pemangsa atau predator. G. Bakteri, fungsinya sebagai pengurai. H. Jamur atau fungi, fungsinya sebagai pengurai. Selanjutnya yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik meliputi A. Udara. Di dalam udara mengandung kelembapan, fungsinya membantu penyebaran spora, contohnya lumut. B. Tanah, fungsinya sebagai sumber makanan bagi tumbuhan dan tempat berpijak. C. Air, fungsinya sebagai sumber kehidupan. Isi tubuh manusia sebagian besar mengandung air. D.
Cahaya matahari. Cahaya matahari fungsinya yaitu membantu proses fotosintesis. Suhu. Suhu dan cahaya adalah satu kesatuan yang menyusun ekosistem. Fungsinya membantu metabolisme tumbuhan. F. Topografi, yaitu ketinggian. G. Salinitas atau pH, yaitu menentukan kumpulan organisme. H. Garam-garam mineral. Selanjutnya yaitu manfaat ekologi. Manfaat ekologi dapat dibagi menjadi yaitu 1. Mengenal keanekaragaman hayati. 2. Mengenal perilaku makhluk hidup. 3. Mengetahui peran manusia terhadap lingkungan. 4. Pemetaan konsumsi pangan. 5. Solusi masalah pertanian. 6. Solusi masalah energi. Dan 7. Solusi masalah kesehatan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai ruang lingkup ekologi. Terima kasih.